Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikri Ilma dari Prodi Perbankan Syariah, kelas PS3C, jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Semarang. Sebelumnya saya ucapkan salam hormat kepada Bu Siti Hasanah selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kepribadian Islam. Untuk video kali ini saya akan membahas mengenai pentingnya soft skill dan pengembangan potensi diri. Soft skill adalah keterampilan yang berlaku untuk semua profesi. Umumnya, soft skill ini diterapkan di beberapa perusahaan. Kenapa sih soft skill itu sangat diperlukan? Ya karena untuk menyelesaikan konflik, untuk kecerdasan emosional kita, dan untuk ketika kamu bekerja atau sebelum bekerja juga akan membutuhkan apa itu yang namanya soft skill. Nah, dari soft skill sendiri memiliki beberapa contoh, yaitu salah satunya yang pertama skill komunikasi. Dalam skill komunikasi ini orang-orang itu pandai dalam hal menyampaikan perasaannya di depan umum atau menyampaikan apa yang ia maksud langsung di depan umum tanpa suatu kesalahan ataupun rasa grogi. Itu namanya skill berkomunikasi. Yang kedua yaitu berpikir kritis, yaitu mengkritisi suatu hal atau sesuatu keadaan di mana dia mampu berpikir tentang hal tersebut meskipun hal tersebut tidak memiliki jawaban sama sekali. Yang ketiga yaitu kepemimpinan, yaitu skill ini diperlukan bagi seseorang yang minat menjadi seorang pemimpin yang bisa memimpin bawahan-bawahannya atau bisa mengatur jalannya suatu organisasi atau perusahaan. Yang keempat, teamwork atau bekerja dengan tim. Skill ini sangat diperlukan jika kamu bekerja di suatu perusahaan, karena tidak selamanya perusahaan itu menitik beratkan pada kemampuan individual kamu, tapi juga sangat mementingkan skill teamwork kamu, di mana kamu bisa mengembangkan potensimu lebih dalam melalui kerjasama tim tersebut. Nah, yang kelima, etos kerja. Nah, etos kerja sendiri akan sangat diperlukan jika kamu mampu atau jika kamu ingin bersaing terhadap semua pegawai-pegawai yang ada di perusahaan kamu nanti. Nah, yang keenam yaitu integritas. Yang ketujuh, kreatif. Kamu perlukan ketika kamu bekerja, ya ini sangat diperlukan bagi perusahaan karena perusahaan butuh sekali pembaruan atau inovasi. Nah, di sini kamu berperan penting dalam daya kreatif kamu berperan penting dalam proses ini. Yang kedelapan, kecerdasan emosional. Dalam suatu bentuk emosional, tidak hanya itu dalam hal emosi atau marah-marah, tapi juga mental kita menghadapi suatu keadaan. Kecerdasan emosional ini akan membantu bekerja selalu efektif, efisien, tanpa harus melibatkan perasaan yang terlalu mendalam sehingga berpengaruh pada kinerjamu di masa mendatang. Untuk materi yang selanjutnya yaitu pengembangan potensi diri. Pengembangan potensi diri adalah kemampuan, kekuatan, atau kecerdasan yang ada di dalam diri kita di setiap individu, baik yang sifatnya sudah terwujud maupun yang belum terwujud secara optimal. Nah, cara mengembangkan potensi diri yaitu pertama, tes minat dan bakat. Tes minat dan bakat ini kamu bisa mencoba berbagai macam tes yang tersedia di web ataupun di luar jaringan, yang misalkan ada lembaga yang mengadakan pelatihan tes minat dan bakat, ataupun kamu bisa menjumpai di beberapa sekolahan. Yang kedua yaitu jangan ragu dalam memulai hal-hal baru. Jika kamu sudah
Jika kamu sudah ragu, maka motivasimu itu akan berkurang, dan hal-hal baru tersebut mungkin kamu akan kehilangan kemauan untuk memulai hal-hal baru tersebut ya. Nah, yang ketiga, tidak perlu terpengaruh dengan pandangan negatif orang lain ya. Balik lagi ya, kita harus mampu mengendalikan diri kita untuk mengabaikan, ada waktunya kita itu mengabaikan omongan orang-orang, karena yang hidup kita yang menjalani adalah kita, hidup kita yang menjalani adalah kita, dan orang lain tidak tahu apa yang terjadi dengan diri kita. Maka dari itu kita sebisa mungkin menghindari pikiran-pikiran buruk, atau kita terlalu mendengarkan omongan-omongan orang. Nah, yang keempat yaitu bergaul dalam lingkungan yang positif. Lingkungan positif akan membawamu pada pemikiran yang positif. Nah, pemikiran yang positif tersebut akan membantu atau mendorongmu ke arah yang lebih baik. Karena tujuan yang baik disertai dengan pikiran yang positif, maka akan membuat semakin cepat ya, akan semakin cepat membantu langkahmu menuju ke arah kesuksesan. Yang kelima yaitu berani keluar dari zona nyaman. Ini adalah sesuatu yang sangat-sangat berat ya. Zona nyaman adalah zona di mana kamu selalu merasa nyaman, bahkan ketika usiamu sudah dewasa, kamu masih berpikiran bahwa aku ini masih umur segini, belum saatnya aku melakukan hal-hal ini. Nah, itu yang disebut dengan zona nyaman. Ada baiknya ketika kamu ingin melangkah atau ingin mengembangkan potensi diri kamu mengorbankan zona nyamanmu. Karena pemikiran-pemikiran seperti itu yang menentang zona nyamanmu itu, yang menentang kamu keluar dari zona nyamanmu itu mempengaruhi kemungkinan kamu bisa mengembangkan potensi dirimu, mengembangkan dirimu. Yang keenam atau yang terakhir yaitu berhenti membandingkan dirimu dengan diri orang lain ya, ubah mindset kita bahwa diri kita itu jauh lebih buruk daripada orang lain, karena kita belum mencoba, kita belum melihat seberapa besar sih potensi kita. Bisa jadi kita tuh lebih di antara orang lain yang kamu anggap dia lebih baik daripada kamu. Ya, sebisa mungkin kita mencoba terlebih dahulu sebelum kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, mengapa kita harus mengembangkan potensi diri? Jawabannya yaitu kita akan dapat menemukan kebahagiaan yang lebih banyak lagi bagi diri sendiri. Pengembangan diri membantu kita untuk menentukan arah dan tujuan hidup yang lebih terarah dan jelas. Ya, setiap orang itu kan memiliki tujuan masing-masing. Dengan adanya pengembangan diri tersebut, tujuan kita akan sebisa mungkin lebih terarah. Mungkin kemungkinan untuk meleset dari tujuan yang ingin kita capai itu akan kecil jika kita melakukannya dengan niat. Sekian video kali ini. Mohon maaf atas kesalahan kata ataupun ucapan, dan kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.